Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miftah di channel X Mantan. Nah, di channel ini perlu kalian ketahui, saya akan berbagi banyak pengalaman tentang pemakaian unit X Mantan atau unit yang saya pakai seperti ini. Oke, langsung saja di video ini saya mau sharing tentang jajan. Kayak apa? Kayak anak-anak jajan? Enggak. Jadi mobil yang saya pakai X Mantan ini, si Mocha yang saya pakai ini habis jajan, tepatnya udah sekitar 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi sebelumnya belum waktunya diservis, tapi saya servis karena saya khawatir aja. Soalnya mobil habis saya bawa dari Jakarta ke Solo, terus saya bawa ke mana-mana. Mobil sudah berpetualang juga jauh, jadi mungkin saya servis atau ganti oli juga sekalian. Nah, jadi kemarin itu saya ke Solo, tepatnya di bengkel Monte Carlo. Nah, di sini ada data servis sama ganti oli. Jadi ini masuknya itu ke perawatan. Jadi harus kita sendiri sebagai pemakai atau majikannya dari X Mantan harus kita rawat ini unit benar-benar agar performa atau mesin dan ya semuanya oke lah saat kita pakai. Jadi tidak ada masalah di jalan. Nah, di sini pertama kali saya servis unit X Mantan yang saya pakai ini pada KM 267.245. Nah, di sini apa saja? Sebenarnya keluhan pas saat servis itu satu, performa atau tenaganya berkurang setelah kemarin yang saya review dari tempat saudara saya naik gunung itu. Jadi tenaganya berkurang, saya ngomong kalau tenaganya berkurang pada unit yang saya pakai itu. Nah, terus ganti oli, saya pakai olinya ini Shell yang HX7. Di situ masih ada sisa lumayan berapa mili gitu, lumayan lah. Ini pakai buat kendaraan yang lain, bukan dipakai apa, ntar bisa guna lah. Pokoknya kasih aja ke bapak yang suka ke sawah gitu kan. Nah, di sini di bengkel Monte Carlo ini ada paket-paketan. Saya di sini ngambil paket 3, yaitu tune up injeksi plus carbon cleaner. Nah, di sini itu biayanya ya 450 di paket 3 ini, tune up injeksi plus carbon cleaner ini. Jadi 450 itu udah lumayan untuk servis seperti ini, dan ini olinya itu 380.000. Ini saya servis itu kemarin tanggal 20 bulan November. Jadi sudah cukup lumayan lama, cuman sempat bikin videonya saat ini, jadi nggak apa-apa. Nah, sedikit cerita saat itu gini, di bengkel ini bukannya saya mau menjelekan atau gimana, emang seperti itu, jadi ada kurangnya juga. Sebenarnya enak, habis di servis jujur performa tenaga tambah kuat, tapi kesalahannya ada di mekanik. Jadi saya kurang puas di situ karena saya bawa pulang itu kondisi oli mesin atau tutup oli mesin itu masih terbuka. Nanti ada di videonya saya kasih lihat juga. Soalnya sempat saya video juga. Setelah servis, tutup kap mesin olinya itu tidak ditutup. Tutup oli mesin ini masih di sini. Baru ketahuan tadi pagi saat mobil saya panasin dan saya mundurin, ternyata di bawah mesin oli pada netes, pada keluar, dan saya buka kapnya, ternyata seperti ini. Ini dari bengkel yang ada di Solo.
nanti akan telepon dan saya akan hubungi gimana pertanggung jawabannya. Misalkan kenapa ini mobil, mesinnya. Pokoknya. Nah, ceritanya di bengkel itu ya cukup cepat proses servisnya karena sebenarnya ngantri, cuman nggak tahu saya masuk itu mobil langsung masukin antrian tapi kelar cepet. Banyak yang ngantri tapi saya malah kelar lebih cepat. Servis di bengkel ini cukup puas, cuman itu tadi kekurangannya tutup oli mesinnya belum ditutup. Jadi saya bawa pulang itu tutup oli mesinnya belum ditutup kembali. Dan ternyata saya hubungin lagi ke pihak bengkel dan disuruh bawa ke sana lagi. Akhirnya saya bawa ke sana dan dicek semuanya katanya oke. Dan saya tanya sama mekanik, "Mas, kemarin masnya yang pegang, yang servis ini ya?" Nah, mekaniknya bilang, iya mas, gitu. Terus saya cuma mau tanya, "Masnya kenapa kok ini bisa kelupaan kayak ditutup?" Saya cuma pengen tahu doang sebenarnya. Dan dia juga jawab, "Maaf mas, saya lupa," gitu. Nah, karena dia sudah minta maaf juga dan dia ngakui kesalahannya, saya juga bilang, "Oh ya udah mas, nggak apa-apa, saya cuma ingin tahu kenapa bisa lupa." Dan saya cuma bilang juga kedepannya biar lebih hati-hati karena ini unit dipakai bukan sekali atau 2 kali, bahkan ini kan dipakai buat keluarga kita juga dan kita kan nggak mau di jalan ada masalah atau apa-apa gitu kan. Nah, setelah itu juga dan ternyata ditemukan pas saat mau kan saya nambah sporing balancing sekalian karena habis ganti velg kemarin ternyata belum di sporing dan tidak ada balancingnya gitu kan. Nah, di situ saya mau sporing dan balancing, ternyata ada satu ban yang sudah retak dan itu harus minta ganti. Nah, jadi yang awalnya cuma servis doang 830.000 totalnya yang ini tadi, ini buat servis. Ternyata nggak jadi segini karena saya nambah lagi buat ganti ban. Nah, tanggung banget karena itu ban depan sebelah kiri yang udah pecah, retak bannya, udah tua, berumur juga. Kayak kasusnya hampir sama yang saya bawa dari Jakarta. Alhamdulillah dari MB kemarin, dari Jakarta sampai Solo itu aman, masih bisa saya bawa kemana-mana. Dan cuman udah saya agak khawatir, saya ganti ke ring 16 itu, iya bener, ke ring 16. Dan di ring 16 saya ternyata kena tipu. Ya bukan kena tipu sih, sebenarnya saya juga yang kurang teliti. Jadi nggak mengecek itu kondisi satu persatunya saya cek enggak. Jadi saya percaya aja sama orang. Jadi lebih baik kedepannya kita jangan asal percaya sama orang, soalnya kita nggak tahu orang yang kita percaya itu bisa benar-benar dipercaya atau enggak. Jadi kemudian kita yang lebih hati-hati, buat pelajaran aja buat saya sendiri pribadi. Dan kalau buat teman-teman bisa dibuat pelajaran juga nggak apa-apa. Jadi tadi habis servis dan ketahuan ada bannya retak, mau dibalancing nggak jadi-jadi, ternyata bannya retak. Dan setelah itu servis selesai, saya bawa ke Solo Putra Ban. Nah, di sini saya langsung awalnya ganti 2 ban depan, baru sekalian gitu kan. Terus saya pikir-pikir kok gantinya 2 itu kenapa gitu kan. Terus nggak sekalian 4 aja gitu. Nah, ternyata saya konsultasi sama mekaniknya, orang Solo Putra Bannya. Di situ saya tanya-tanya, ya mereka ya pasti nyaranin suruh ganti semua. Ya saya ikutin juga karena ini demi kenyamanan juga, daripada sekarang ganti 2, besok berapa bulan lagi kita ganti 2 lagi, tanggung kan, mending sekalian aja kalau ada dananya. Jadi mumpung masih ada dana juga, dan saya ngambil 4 ban langsung baru. Nah, di sini sekalian dibalancing sama sporing juga, ada datanya. Nah, di sini habis untuk 4 ban sama paket sporing itu 4 ban ring 16 itu totalnya ini 2.200.000 ditambah paket balancingnya ini 1 juta. Paket sporing 3D plus balancingnya 175.000, jadi total 1.375.000. Nah, jadi ini tadi total biaya jajan unit X Mantan yang saya pakai setelah sekitar 2 bulanan ya. Nah, sekitar 2 bulanan. Ikutnya itu perawatan. Jadi kita harus merawat unit kita sebaik mungkin agar saat dipakai itu nyaman dan tidak ada masalah di jalan gitu.
Jadi kita tenang bawa unitnya, kemana-mana juga tenang. Kalau kondisi mesin, roda, angin, semuanya itu tidak ada masalah. Jadi kita tenang saat bawa kemana-mana. Nah gitu tadi. Sebelumnya saya minta maaf, bukannya saya mau pamer atau sombong tentang ini, cuma saya mau sharing pengalaman kepada teman-teman agar kita bisa mempersiapkan dana tambahan untuk merawat mobil yang kita beli. Jadi kita harus tahu mobil yang kita beli itu bukan mobil mobil baru, bukan mobil bekas pribadi, bukan, tapi kita beli itu mobil yang sudah tahu sendirilah tracknya kemana aja, udah ngapain aja itu mobil, apalagi yang udah bertahun-tahun nggak jalan gitu kan. Nah jadi itu tadi intinya, saya cuma sharing agar kita sebelum memutuskan beli unit seperti ini, kita harus menyediakan dana yang lumayan buat jaga-jaga ke depannya kalau ada apa-apa di unit kita. Berharapnya sih kita tidak banyak masalah pada unit yang kita pakai, jadi gitu. Cuman kenyataan itu tidak sesuai harapan, jadi ya kita harus siap-siap aja gitu kan. Ya siap gak siap, kalau emang udah terjadi seperti itu, ada masalah ya harus kita benerin, harus kita beresin gitu kan. Soalnya kan ini kan dipakai jalan, buat mana, buat sama keluarga apalagi ya kan. Nah mungkin itu tadi, semoga buat teman-teman yang ingin beli unit X Mantan, dimanapun kalian yang ingin dibeli, semoga segera bisa terbeli dan awet tanpa ada banyak masalah. Kalau masalah pasti ada, tapi seenggaknya minim masalah. Oke, biar tidak banyak perbaikan atau kita ngeluarin banyak dana gitu. Ya kalau saya ngabisin buat ban itu kan kita buat jangka panjang, jadi saya ya nggak apa-apa, emang itu buat perjalanan juga agar unitnya mantap dipakai di jalan, ya kan nggak ada masalah itu tadi. Karena itu komponen penting juga. Kedepannya mungkin akan saya review tentang cat sama body kit, soalnya banyak di ini kolom komentar yang menanyakan tentang itu. Dan sudah ada salah satu, ya ada beberapa orang yang teman juga yang bilang untuk di review ini juga gitu. Dia minta dibikinin seperti itu. Nah nanti akan saya bikinin, dan buat yang lain teman-teman yang ingin request atau minta dibikinin review tentang apa, entah tentang misalnya bebas lah apa aja, pasti akan saya bikinin insya Allah. Nah mungkin cukup sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, see you next video.